Tibial, fibular, terus tarsal, submetatarsal, apa diulangi? tibia, fibula, tarsal. Ada yang benar nggak tadi jawabannya? Kurang fokus. ah. Tapi termasuk kalian jawabannya yang benar banyak kelas ini. Alhamdulillah. Yang benar 2, benar 3. Benar. Pembentuk ankle joint itu tulang tibia, fibula, talus, dan calcaneus. 4 ya. Talus, calcaneus. Kemudian ada pertanyaan juga yang termasuk tulang subtalar itu jumlahnya berapa? 7. Apa aja tulang 7 itu? Talus, calcaneus, cuboid, Cuneiform, medial, intermedial, lateral, navicular. Benar ya. Lumayan kakak ya. Ini kelas berapa nih? 5. B5. Wih. Semangat buat Dimas. Sorry ya, saya agak terganggu ya, kurang fit. Kemudian kita bergeser ke tendon ototnya. Kalau kita berbicara tendon otot, teman-teman yang sudah buka buku-buku anatominya itu, kita tidak akan membahas semua ototnya, karena otot di ankle itu banyak sekali, ada flexor, extensor, longus, brevis, digiti minimi, itu nggak usah kita bahas. Yang kita bahas adalah otot yang besar-besar saja, otot-otot yang besar, otot utamanya. Kalau itu tadi otot aksesorinya, otot-otot pembantunya. Yang kita bahas adalah otot utama di ankle, karena otot-otot utama ini adalah otot yang paling sering mengalami strain ankle. Maka kalau di ankle itu ada berapa gerakan? 4. Otot penggerak dorsofleksi apa? Tibialis anterior. Kalau plantar fleksi? Tibialis posterior dan peroneal. Peroneal dan tibialis posterior. Ya, tibialis posterior, tibialis posterior, peroneal, yang di belakang otot betis, gastro dan soleus. Ini untuk plantar fleksi. Ya, ditambah gastro dan soleus. Kemudian kalau gerakan inversi, otot penggeraknya apa? Inversi. Soleus. Peroneal. Samping. Extensor di bawah. Cari gue. Bayangin letak otot-otot itu di mana? Tadi di awal disebutkan. Buat inversi itu berarti yang ditarik di sini atas. Otot tibialis posterior dan tibialis anterior itu untuk inversi, karena letak otot tibialis anterior itu mengarah ke bagian depan dan sedikit ke medial. Kemudian kalau tibialis posterior itu letak tendonnya itu di belakang malleolus medial. Malleolus medial itu tulang apa? Punyanya tibia atau fibula? Tibia. Fibula. Yang di bagian dalam? Yang dalam tibia. Iya. Ini. Malleolus Malleolus medial. ini. Kalau lateral berarti fibula. Karena itu termasuk dari kinesiologinya. Tulang itu kan panjang ya. Setiap tulang itu punya kinesiologi masing-masing. Setiap tonjolan di tulang itu namanya berbeda. Kalau di lutut ini ada epicondylus, kalau di sini ada olecranon, ada condylus, beda-beda namanya. Kemudian otot terakhir yaitu penggerak FNC. Peroneal. Karena letak tendonnya berada di belakang persis malleolus lateral. Nah, jadi ini pembahasan mengenai sprain ankle. Ada 7 ditambah 2 ya, berarti 9 tulang. Gerakannya ada 4, begitu juga ototnya kurang lebih ada 5.
otot penggerak aktifnya. Kalau gastrocnemius dan scoliosis kan tendonnya udah kelihatan ya, tendon ACS. Ya. Nanti yang selainnya tibialis anterior, tibialis posterior dan soleus dan peroneus kita harus bisa mencarinya letaknya itu di mana. Dan masing-masing tulang tadi letaknya itu posisinya di mana. Kemudian yang terakhir adalah ligamen. Ya. Berbicara masalah ligamen, akan saya sampaikan dulu bahwasanya sprain atau strain ankle itu biasa terjadi di dua kondisi, ya, di dua kondisi. Bisa kita keseleo posisi kaki kita inversi atau posisi kaki kita eversi. Kalau posisi kaki kita inversi, ya, yang masuk ke dalam inversi, berarti yang akan mengalami permasalahan itu justru di area malleolus lateralnya. Di area malleolus lateral, karena di situ banyak ligamen-ligamen yang menempel di malleolusnya itu. Ketika kita melakukan gerakan over ke arah inversi, maka kemungkinan besar ligamen-ligamen itu akan overstretch, tertarik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan eversi yang di bagian medial yang mengalami masalah. Maka kita akan bahas. Sekarang ligamen apa saja yang ada di area malleolus lateral dan area malleolus medial? Jawabannya atau cara kita menjawabnya gampang. Tinggal kita hubungkan tulang malleolus lateralnya atau tulang fibulanya ini ketemu dengan tulang apa, berarti situ ada ligamennya. Tulang apa ketemu tulang apa, berarti ada ligamennya. Yang pertama, kalau di bagian lateral, ya, di bagian lateral itu ada ligamen tulang fibula ketemu dengan tulang talus dan letaknya di belakang. Posterior atau fibula ligamen, PTFL. Kemudian yang di bagian tengah tulang talus, tulang calcaneus ketemu dengan tulang fibula. Calcaneus fibula ligamen. Terus di bagian depannya ada bagian depan tulang fibula ketemu dengan tulang talus. Anterior Talus fibula ligamen. Terus antara tulang cuboid ketemu dengan tulang calcaneus. Calcaneus cuboid ligamen. Tinggal menggabungkan dua nama tulangnya aja. Itu 4 ligamen yang di bagian malleolus lateral yang paling sering mengalami sprain ankle. Kemudian sekarang ligamen yang di bagian dalam, di bagian malleolus medial ada 4 juga. Letak dari keempat ligamen yang di bagian medial ini semuanya berdekatan, sehingga keempat ligamen ini diberi nama deltoidium ligamen, kelompok deltoidium ligamen. Apa keempat deltoidium ligamen ini? Yang pertama adalah dia letaknya di belakang tulang tibia ketemu dengan tulang talus. Posterior tibium talar ligamen, letaknya di belakang malleolus medial. Kemudian tulang tibia ketemu dengan tulang calcaneus. Tibium calcaneal ligamen. Di depannya lagi ada tulang tibia ketemu dengan tulang navicular. Tibium navicular ligamen. Dan yang paling depan ada anterior tibium talar ligamen. Keempat ligamen ini adalah deltoidium ligamen. Jadi nanti ketika kita melakukan asesmen, kita harus bisa mengkalkulasi, oh ligamennya ini apa yang bermasalah. Karena ketika kita sprain ankle, tidak semua ligamen itu akan rusak. Maka kita harus bisa mengkalkulasi gimana letak kerusakannya itu, ya, letak patologinya dia di mana. Setelah kita tahu anatominya, kita tahu tulang-tulangnya, tahu tendon ototnya, tahu pergerakannya, tahu ligamennya juga, maka ketika ada pasien datang ke kita mengeluhkan ankle-nya sakit, bengkak, nyeri, nggak bisa digerakkan, terus kita tanya kan, kita anamnesa dulu, ditanya sedemikian rupa banyak hal, riwayat penyakit dan sebagainya. Oh ternyata dia
kepleset, atau dia jogging nggak sengaja ada lubang terus dia injek kakinya meleset, atau dia main bola. Karena kalau sprain ankle itu memang paling banyak prevalensinya pada atlet, ya pada atlet. Kalau dari 100% antara 60 sampai 70%-nya itu terjadi pada atlet. Yang kedua pada perempuan, ya, karena perempuan persendiannya lebih laksiti, dia lebih kendor, persiapan untuk hamil nanti atau untuk melahirkan. Karena kalau perempuan ketika melahirkan, semua persendiannya yang tadinya kendor itu akan meregang, ya, meregang, mengembang semuanya. Kayak rel itu kan kalau malam hari renggang, tapi kalau siang hari dia memuai. Persendiannya wanita kayak gitu. Kemudian apa yang kita lakukan setelah kita melakukan anamnesa? Berarti kita harus melakukan asesmen, ya, pemeriksaan. Kalian bisa melakukan pemeriksaan sesuai yang ada di status klinis, ya. Tanya dulu apa, pemeriksaan dulu FGD, inspeksi, palpasi, dan lain sebagainya itu boleh. Lalu dicek-cek receiving. Akan tetapi yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah asesmen singkatnya saja yang bisa kita lakukan untuk kasus sprain ankle atau strain ankle, yaitu 5 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan aktif, yang kedua pasif, ketiga resisted, keempat pemeriksaan spesifik, yang kelima baru palpasi. Aktif, pasif, resisted, aktif, pasif, resisted, spesifik, dan palpasi. Masing-masing pemeriksaan ini punya tujuannya sendiri-sendiri, ya. Pertama pemeriksaan aktif, ya, nanti di akhir kita praktekkan. Pertama pemeriksaan aktif. Pemeriksaan aktif itu berfungsi untuk mengetahui pain, tingkat nyerinya aja. Maka kita perintahkan, oke, coba lakukan gerakan ini, coba lakukan gerakan ini. Apakah terprovokasi nyerinya atau tidak? Kalau pasien itu dari pemeriksaan aktif ada nyeri, kemudian kita lakukan pemeriksaan menggunakan pasif untuk mengukur tingkat nyerinya dia di angka berapa. Yang kedua pemeriksaan pasif. Ya, kalau tadi kita minta bergerak sendiri, yang kedua yang menggerakkan adalah si terapisnya. Pemeriksaan pasif. Pemeriksaan pasif itu fungsinya untuk dua, untuk mengetahui ring of motion. Yang kedua adalah untuk mengetahui angle. Ring of motion apakah ada keterbatasan gerak atau tidak, ya. Kalau ada berarti dicek pakai go Neo. Standarnya pakai buku ISO normalnya. Kalian lihat buku ISO normal di ankle itu berapa sih standarnya. Yang kedua adalah untuk angle. Angle di ankle itu elastis karena dia kapsular joint, ada banyak ligamen, jadi elastis. Ini pemeriksaan pasif. Kemudian yang ketiga pemeriksaan resisted. Itu gimana pemeriksaan resisted itu? Ya, untuk mengetahui weakness atau strengthening. Jadi diberikan tahanan, pasien suruh bergerak, kita berikan tahanan untuk mengetahui kekuatan ototnya. Kalau ada kelemahan otot, berarti dicek pakai MMT, manual muscle testing, 0 sampai 5 skornya. Otot apa yang kita cari? Kekuatan ototnya terutama ke 5 otot tadi, ya, tibialis anterior, tibialis posterior, peroneus, gastrum, dan soleus. Kemudian pemeriksaan aksesori. Pemeriksaan aksesori atau pemeriksaan spesifik itu ada 4 yang bisa kita kerjakan, ada 4. Yang pertama dan yang kedua ini adalah kombinasi movement. Ya, kita melakukan beberapa gerakan dalam satu gerakan, ya. Pemeriksaan spesifik atau pemeriksaan aksesori yang pertama
yaitu kombinasi movement. Gerakannya apa aja? Gerakan tes yang pertama adalah plantar fleksi, abduksi, dan pronasi. Tulis aja dulu, nanti saya jelaskan. Jadi gerakan yang pertama plantar fleksi, abduksi, dan pronasi. Yang kedua masih sama, kombinasi movement juga, kebalikannya tapi gerakannya adalah plantar fleksi, adduksi, dan supinasi. Kemudian pemeriksaan yang ketiga, pemeriksaan spesifik yang ketiga adalah subtalar varus test. Subtalar varus test. Dan yang keempat adalah subtalar valgus test. Varus sama valgus. Tapi kalau kalian itu melihat buku-buku pemeriksaan spesifik muskuloskeletal, akan banyak pemeriksaan lain. Contohnya talar test, kemudian anterior drawer test, itu teman-teman bisa gunakan juga. Cuman yang akan kita bahas yang pagi ini yang bukan ada di buku itu, yang lain ya. Ada 4 pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan yang terakhir adalah palpasi. Nah, tujuan kita mempalpasi adalah untuk mengetahui odemnya dia seberapa. Kalau ada odem berarti kita ukur pakai antropometri, kita bandingkan dengan kaki yang sehat. Kemudian kita untuk mengetahui trigger pointnya, letak kerusakan atau letak nyerinya itu terpusat dia di mana. Nah, karena kalau semua orang datang ke kita mengeluhkan sprain ankle, misal di bagian lateral malleolus, tidak semua ligamennya itu mengalami kerusakan, tidak. Ya, tapi ada 1 atau 2 ligamen saja yang mungkin mengalami kerusakan. Itu yang perlu kita cari menggunakan palpasi. Maka bagaimana cara kita mempalpasi? Benar dan tidaknya palpasi yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui anatominya. Ya, kita kembalikan. Nggak kelihatan nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Biar totalitas. Kalau tidak kita siapkan bed ke tengah dan butuh pasien seorang. Pak mau tanya. Ya. Kan di posisi cedera tadi ada inversi erasi. Terus saya ingat dulu Bapak tuh yang dari semester 1 tuh ada high ankle. Sebetulnya begini, high ankle sprain itu masuk ke dalam inversi, cuman inversi ditambah rotasi. Jadi, tadi saya belum sampaikan ya. Yang termasuk dari gerakan inversi itu ada 3 posisi, ya. Kan ada posisinya inversi, ya, ada yang eversi. Yang termasuk dari inversi itu ada 3 posisi. Yang pertama ketika kakinya itu plantar fleksi. Jadi kan ada ya, kadang-kala kita jalan atau lari, kita rendang kaki kita sendiri atau kita kesandung, posisinya plantar. Nah, setiap posisi dari ketiga ini masing-masing kerusakannya berbeda. Kalau posisi kaki kita itu plantar fleksi, kemungkinan yang akan mengalami kerusakan itu di 3 jaringan, ATFL, ATTL, sama tendon tibialis anteriornya saja. Itu kalau plantar fleksi. Kemudian kalau posisinya hanya inversi saja, itu di calcaneofibular ligament, posterior tibiofibular ligament, dan tendon peroneus. Kemudian yang terakhir ini yang dimaksud dengan high ankle tadi. Ketika posisi kakinya inversi, kemudian ditambah lagi rotasi. Ya, jadi dia udah sprain ankle, posisi inversi, terus biasanya dia tambah muter lagi. Ini biasanya kerusakannya dia di tendon peroneus atau di calcaneopuboid ligament. Ya, calcaneopuboid ligament. Sehingga teman-teman, prevalensi paling banyak
itu sprain ankle itu memang kejadiannya di posisi inversi. Entah itu di tiga kondisi ini ya, entah itu selangkar atau inversi plus rotasi dibandingkan yang eversi. Nah, tadi ankle ada 4 gerakan ya, plantar, dorsal, inversi, eversi. Inversi dan eversi itu ada nama lainnya. Nama lainnya adalah adduksi atau varus. Kalau ini abduksi atau valgus. Beda istilah saja tapi sama gerakannya. Sudah, sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada Pak. Kayaknya bisa digeser. Duduk ke belakang, duduk shoulder. Udah pindah lagi. Nah, ini bisa dilepas. Yang sebelah sini belum kan? Sudah saratan. Oke, yang pertama teman-teman, untuk mengetahui anatomi berarti kita harus mencari dari ke 9 tulang, ke 8 ligamen, dan ke berapa tadi? 4 atau ke 5 tendon ototnya. Kayak kamu dari sana deh. Soalnya Gimana? kalau digambarkan dari sana. Enggak. Aku nanti dari sini. Yang pertama kita akan mencari tulangnya dulu. Tulangnya ada tibia fibula. Maka malleolus lateral tadi adalah tibia atau fibula? Fibula. Oke ya. Fibula. Tulis ya. Ini berarti tibia. Situ. Kemudian calcaneus. Calcaneus itu letaknya di mana? Tumit. Tumit. Ya, ini kelihatan ya, ini tendon Achillesnya. Nah, ini tendon Achilles. Letak dari calcaneus adalah sehabisnya tendon Achillesnya. Nah, ini berarti calcaneus. Sorry. Teman-teman bisa dipalpasi ya. Ini calcaneus tampak dari bagian lateral. Kalau dari bagian medial, nah ini tendonnya. Dia letaknya sedikit di dalam. Ini calcaneus. Sekarang talus. Talus itu letaknya di bawah tibia fibula dan di atasnya calcaneus. Tapi kelihatan dari depan ya. Maka kalau dari bagian depan ini tonjol. Ini adalah cekungan. Ini enggak ada tulangnya. Nanti talusnya dia di dalam. Oke. Ini yang bisa kita palpasi, yang kelihatan ya. Talus. Di dalam ini juga talus, nanti di sela-sela ini juga talus. Letaknya dia di dalam. Kemudian ada tulang apa lagi? Kuboid. Kuboid itu kira-kira di lateral apa di medial? Lateral. Ini yang tonjolan ini, kaki ini ya. Semua kaki masih ada tonjol. Ini adalah metatarsal. Enggak usah kita bahas. Metatarsal ini kelihatan, ini ada tonjolannya semuanya. Ini batasnya ya. Nah,
ini ke bawah ini metatarsal. Maka kuboid itu berhubungan dengan calcaneus. Di belakangnya metatarsal 5 sama di antara calcaneus. Ini jeda, ini bolong, dia agak ke atas. Tulang itu bisa kita palpasi karena setiap tulang dengan tulang itu dia nggak nyambung 100% ya, jadi ada rongganya. Itu yang bisa kita palpasi. Oke. Kuboid itu sejajar dengan jari kelingking dan jari manis. Kemudian yang sejajar dengan jari tengah, kuniform lateral apa medial? Medial. Lateral. CL. Yang sejajar dengan jari telunjuk, kuniform intermedial. Yang sejajar dengan jempol, kuniform medial. Di jeda-jeda sini ini disebut dengan navicular. Jadi kuniform medial. Oke, 9 tulang sudah ketemu semuanya. Teman-teman harus melatih tangannya untuk mempalpasi ya, sambil nanti dilihat anatominya, dibuka bukunya atau lihat di video gitu ya. Oh ini tulang apa, tulang apa, tulang apa. Ya. Ini tulangnya sampai atas, ini juga letaknya di belakang. Kemudian kita akan mencari tendon ototnya. Tendon ototnya tadi ada tibialis anterior, tibialis posterior, terus ada peroneus, gastrok dan soleus. Gastrok dan soleus sudah jelas ya, belakang ini ya. Ini sorry. Tendon Achilles kelihatan ya. Sekarang kita cari yang tibialis anteriornya. Tibialis anterior itu untuk gerakan apa? Dorsofleksi. Berarti kita provokasi, oke, kita berikan tahanan, coba gerakan ke dorsofleksi. Terus kuat. Ini dia yang keluar. Ini tendon ini bisa kita pegang. Kelihatan nggak situ? Oh, pinjam ini. Ya, dia nggak kita tahan aja, coba gerak ke dorsofleksi serat nih. Ini tendon tibialis anterior. Ya. Nggak ada isi. Jadi semakin kurus orang itu akan semakin gampang untuk palpasinya. Jadi ini menyilang nanti ke sini. Ini kan tulang kering ya, tibialis anterior tuh ini. Nah, menyilang sampai atas. TA. Tibialis anterior. Terus sekarang peroneus deh. Peroneus letaknya di belakang malleolus lateral. Coba ke arah eversi. Nah, keluar ya. Kalau semisal dia menggerakkan sendiri kayak gini nggak kelihatan, baru kita tahan. Ya, baru kita tahan, terus dia suruh gerak, dia akan muncul. Nah, tapi kalau dia gerak sini, dia malah lebih kelihatan pas sendiri. peroneus. Lalu kun. Ya. Siapa orang dulu? Peroneus. Terus inversi. Nah, ini udah kelihatan. Nah, oke. Kan letaknya di belakang ya, belakang malleolus. Peroneus jadi juga di belakang. TP. Dah selesai tendonnya. Gampang. Nah, jadi ini adalah tendon yang sering mengalami strain ankle, entah itu posisinya inversi atau eversi. Tapi paling sering dia permasalahannya di peroneusnya. Karena memang gerakan paling banyak adalah inversi. Terus sekarang kita cari ligamennya. Ligamennya tadi tinggal nyambungin antar tulangnya aja ya. Spidol merah. Oke, yang pertama di bagian lateral tadi ada 4. Ya, calcaneocuboid pertama. Berarti dia tulang kalkaneal ketemu dengan tulang kuboid. Dan jelas kalau kita ligamen itu bisa kita palpasi, dan sensasi pasien yang merasakan itu ketika kita mempalpasi tulang itu biasa aja.
sakit ya mungkin sakit kalau kita keras, tapi kalau ligamen dia agak sedikit linu. Ya, ligamen itu ada linu-linunya dan ketika kita pegang dia ada gerenjel-gerenjel. Ya. 1, 2, 3. Dia kecil tapi ada 3 baris. Calcaneo cuboid ligamen. Terus anterior talofibular ligamen. Fibular ketemu dengan talus. Ini dalam ini talus, ini talus, ini talus, ini talus. Paling gampang nih ATFL dan paling sering mengalami sprain ankle. Letaknya relax dulu, letaknya di cekungan kaki ini. Sepanjang cekungan kaki ini adalah ATFL. Jadi ketika kita palpasi, oke, ya, ada gerenjel-gerenjelnya. Nanti teman-teman bisa palpasi di kaki temannya sendiri-sendiri ya. ATFL. Ini tadi CCL. Jadi nekannya agak ke dalam karena dia letaknya di dalam, ya, letaknya di dalam. Kemudian di bawahnya lagi ini yang menggembung. Oke, coba gerakan inversi. Oke, ini kelihatan. Oke, relax. Nah, gerenjel-gerenjel ya, rasa ya. Ini yang disebut dengan calcaneofibular ligamen. CFL. Terus yang di bagian belakang agak miring sedikit. Oke. Posterior tibio PTFL, posterior tibio posterior talofibular ligamen, sorry. Dia di belakang. Nah, di atasnya calcaneus, ini calcaneus, di atasnya sedikit. Oke, dia kecil sekali. PTFL. Ya. Posterior talofibular ligamen, calcaneofibular ligamen ini agak panjang. Terus calcaneo cuboid ligamen ATFL, dia agak dalam. Jangan, kalau palpasi jangan ada kuku ya. Sakit mesti kalau ada kukunya. Kemudian di bagian dalam, ya, di bagian dalam kita ilustrasikan pakai yang ini. Nanti gambarnya di situ. Di bagian dalam ini ada tulang tibia ketemu dengan tulang talus, letaknya di bagian depan. Ya. Tulang talus tadi kalau di bagian dalam ini sudah kelihatan, dia di bagian sini. ATTL. Terus tibia ketemu dengan navicular, dia agak panjang dan agak besar. Ya. TNL, tibio navicular ligamen. Terus ini dia disebut dengan tibio calcaneal ligamen dan di belakangnya sini posterior tibio talar ligamen. Ya, oke, kita gambar di situ. ATTL. Ini agak panjang karena dia sampai di bawah. TNL, tibio navicular ligamen. Terus di tengah-tengahnya ada jeda antara TNL sama ini. Nah, ini dia. TCL, tibio calcaneal ligamen. Belakang sini kecil sekali. Yang di belakang itu rata-rata kecil dia. PTTL. Selesai. Ini yang akan kita gunakan ketika kita melakukan asesmen pada pasien sprain ankle. Tulangnya kita sudah tahu, ligamennya kita juga tahu, letaknya dia di mana, ya. Dan tendon ototnya dia di mana. Pasien datang ke kita, anamnesa, kemudian kita asesmen menggunakan 5 langkah tadi. Yang pertama pemeriksaan aktif. Pemeriksaan aktif tujuannya untuk pain. Betul ya? Tujuannya untuk pain. Bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan aktif? Kita tinggal meminta pasien untuk berdiri tegak, ya.
dilihat dia berdiri tegak kuat atau enggak, kemudian ada nyeri atau enggak, selalu kita tanyakan di setiap posisi. Berdiri tegak, oh ternyata ada nyeri. Kalau ada nyeri berarti berdiri tegaknya itu kita cek nyerinya dia seberapa, pakai fasnya. Kalau kita kurang mantep, kita bisa minta pasien berdiri satu kaki, pakai kaki yang sakit. Dia sakit atau enggak, dicek lagi pakai fas. Oh bertambah ternyata nilainya 6. Masih kurang mantap lagi, kita bisa minta pasien untuk berdiri jinjit satu kaki atau 2 kaki juga boleh. Yang penting dia jinjit karena pressure-nya lebih kenceng lagi, lebih berat lagi kalau jinjit. Kemudian kita cek fasnya, skornya dia berapa. Itu yang kita gunakan nanti. Yang selanjutnya pemeriksaan pasif. Ya, pemeriksaan pasif. Pemeriksaan pasif kita tinggal fisioterapisnya yang menggerakkan di semua area gerakan. Oke, ini oke. Mana yang gagal? Udah ya. Oke, pemeriksaan pasif. Nah, kuncinya dalam kita melakukan pemeriksaan pasif, poplitenya harus diganjel. Nah, pakai bantal. Karena kalau nggak diganjel, gastrops dan soleusnya dia tidak rileks, sehingga akan mengalami keterbatasan dorso dan plantar fleksi. Nah, kalau sudah seperti ini dia rileks, baru kita melakukan pasif. Jangan kemudian kalian pasifnya hentakin gini ya, karena pasien tadi sudah ada nyeri di pemeriksaan aktif. Ya, maka ini kita pelan-pelan aja. Oke, ini sudah mentok, semisal pasien sudah merasa kesakitan ya sudah. Oh kita curiga, oh ini kayaknya belum sampai full ROM deh, berarti kita ukur pakai Go Neo. Semisal harusnya normalnya itu 40 derajat, kok setelah kita ukur pakai Go Neo kok cuma 35 derajat, berarti ada penurunan ROM 5 derajat. Begitu juga di plantar. Oke, oh ini normalnya harusnya 60, kok dia baru 40 semisal, berarti ada penurunan 20 derajat. Di semua gerakan juga seperti itu, inversi, eversi, ROM ya. Yang kedua adalah anvil. Anvilnya elastis. Anvil elastis itu coba gerakan dorsofleksi maksimal. Udah, kemudian kita tambah. Dia masih bisa. Dan dia kayak ngeper kakinya. Ini yang disebut dengan elastis. Karena dia ligamen, ya, ligamen. Kalau ternyata setelah kita cek anvilnya dia bukan elastis, semisal hard, spring dan sebagainya, berarti ada permasalahan di ankle joint-nya. Bisa dislokasi, bisa fraktur, bisa atau permasalahan yang lain. Ya. Pemeriksaan yang kedua. Pemeriksaan yang ketiga adalah resisted. Gampang, resisted. Oh, nanti hubungannya dengan MMT. Oke, coba angkat kakinya lawan tangan saya. Good. Oh, tibialis anteriornya bagus. Jadi sesuai dengan ototnya tadi apa ya. Terus injek tangan saya. Oke, gastroc soleus bagus. Kemudian eversi. Oke, soleus peroneusnya bagus. Inversi tibialis posteriornya bagus. Berarti tidak ada permasalahan di MMT. Kemudian yang keempat pemeriksaan spesifik. Yang pertama adalah kombinasi movement. Gerakannya adalah pelantar. Abduksi itu adalah eversi, abduksi, dan pronasi. Pronasi itu seperti tangan kita menutup gini. Berarti pelantar, abduksi, kemudian kita putar ke dalam. Ya, putar ke dalam. Ini untuk memprovokasi ligamen yang ada di bagian deltoidiumnya, di bagian medial. Ligamen apa saja tadi? Ligamen 4, ATTL, TCL, TNL, dan PTTL. Tuh. Selain untuk sprain ankle, bisa juga untuk strain ankle, yaitu untuk memprovokasi permasalahan di ligamen di tendon tibialis posterior dan tibialis anteriornya. Ya, plantar, tibialis anteriornya ketarik, kemudian tibialis posteriornya belum ketarik, berarti kita abduksikan biar ketarik, terus ditambah pronasi. Maka tibialis anteriornya, tibialis posteriornya lebih ketarik. Ya, untuk dua hal itu, deltoidium ligamen tadi ada 4 sama tendon TA sama TP. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah, berarti teman-teman, pemeriksaan yang pertama ini hanya untuk mengetahui dia letak sakitnya dia di bagian mana. Oh, di bagian dalam.
Nanti kita bisa tanyakan di bagian dalamnya itu lebih mengarah ke bagian tengah, bawah, belakang atau bagian depan. Karena pasti pasien lebih bisa merasakan. Oh, nyerinya di bagian mana? Di area mata kaki tapi agak ke depan di bagian kaki. Hanya sampai situ saja. Kemudian yang selanjutnya adalah plantar, adduksi sama supinasi. Nah, ini untuk memprovokasi ligamen yang ada di bagian luar. ATFL, CFL, calcaneocuboid ligamen, PTFL sama tendon peroneus. Hanya sebatas itu. Nyerinya dia di bagian mana dan bengkaknya di mana, sakitnya di mana. Kemudian pemeriksaan yang ketiga, subtalar varus test. Subtalar varus test, kita pegang calcaneusnya, kita tarik, kemudian kita gerakkan varus. Calcaneusnya kita pegang, calcaneusnya kita tarik, kita varuskan. Varus itu inversi, ya, varus itu inversi. Calcaneus kita pegang, kita tarik, kemudian kita inversikan atau kita varuskan. Ini hanya untuk memprovokasi CFL saja, calcaneofibular ligamennya saja. Apakah dia ada permasalahan atau tidak? Nah, 3 pemeriksaan ini semuanya akan menimbulkan nyeri. Kalau di sana ada nyeri berarti dia positif. Beda sama pemeriksaan yang keempat. Pemeriksaan yang keempat adalah subtalar valgus test. Kita pegang calcaneusnya, kita tarik, kemudian kita valguskan. Nah, pemeriksaan yang keempat ini justru nyerinya dia akan berkurang, khusus untuk ATFL saja. Ya, anterior talofibular ligament. Kenapa kok nyerinya bisa hilang di pemeriksaan keempat? Karena tadi saya katakan, semua gerakan sprain ankle itu mayoritas inversi, sehingga akan membuat ligamennya itu tertarik atau dia sobek atau terputus. Maka ketika kita eversikan, itu tarikannya hilang, terutama di bagian ATFL, dan nyerinya pasti juga berkurang. Kalau nyerinya berkurang di bagian depan atau di bagian ATFL, berarti ATFL-nya positif. Selesai. Setelah itu yang terakhir baru kita palpasi. Oh, tadi itu curiga kita, oh nyerinya di bagian depan, bagian lateral, bagian depan. Kita cek apakah di CFL-nya kita palpasi gini sakit. Oh enggak. Oh ya sakit, tapi enggak sakit banget, karena mungkin ada bengkaknya kan. Terus kita pegang. Di CFL-nya oh enggak begitu sakit. Sedangkan kalau di ATFL oh sakit banget. Oh berarti ini dia letaknya dia di sini. Nanti terapinya kita fokusnya di sini aja, enggak usah di semua bagian lateral kita terapi, enggak usah. Jadi cukup di bagian ATFL-nya saja. Pemeriksaannya selesai. Jadi kita lakukan pemeriksaan 5 pemeriksaan itu, kemudian ditambah FAS, goneo, MMT, terus kalau ada bengkak berarti ditambah antropometri. Udah semua pemeriksaan selesai. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan baru kita tulis diagnosanya, ICD-10, body structure, body function, activity limitation, participation restriction. Ada pertanyaan sampai sini? Dari tanda dan gejala sprain itu kan nyerinya di satu tempat saja, Pak. Kalau yang sprain itu nyerinya ini jalan ke bagian lain. Nah, kenapa itu Pak beda? Karena strain itu dia nyambung ke otot lebih luas areanya, maka biasanya lebih tidak terfokus di satu titik. Itu kalau strain bedanya. Nah kalau sprain dia terfokus karena ligamen ini cuma sini sampai sini aja, ya udah terfokus di sini. Kalau tendon misal tibialis anteriornya dia sakit, dia biasanya sampai atas ini juga masih agak linu, sakit, nyeri, karena sambungannya ikut bermasalah ya. Tendonnya lebih luas. Kemudian yang terakhir adalah intervensi. Intervensi kita bagi menjadi 2 fase aja, ya, akut dan subakut.
bukan subakut, sorry, akut dan kronis. Nah, maksudnya. Sebetulnya masih ada subakut, tapi subakut nggak begitu beda dengan akut. Nah, kita skip aja. Kita langsung akut dan kronis. Ketika pasien itu kondisinya akut, berarti dia masih mengalami inflamasi. Inflamasi ada tanda-tandanya, apa saja? Kolor, tumor, dolor, tumor. Satu lagi? Fungsio. Ada bengkak, ada memar, kemerah-merahan, nyeri, perubahan suhu, ada penurunan fungsi. Selama pasien ada tanda-tanda inflamasi ini, berarti selama itu dia masih kondisinya inflamasi atau kondisinya masih akut. Walaupun dia udah 4 hari, 5 hari, tapi masih ada bengkak, nyeri, memar, berarti dia juga masih inflamasi. Kalau dulu kan inflamasi kita bisa gunakan 2 kali 24 jam. Mau pakai, sekarang sudah mulai bergeser. Jadi kapanpun waktunya, berapapun lamanya, selama dia masih ada tanda-tanda inflamasi, berarti masih akut. Nah, ketika pasien itu masih dalam kondisi akut, yang bisa kita lakukan gampang. Yang pertama, kita bisa memberikan metode Price. Sudah pernah dengar ya? Yang kedua, Polis. Yang ketiga, Pislov. Udah, nggak usah kita bahas. Lalu masih apa? Hah? Polis. Polisi. Protect, observe, optimal. Jadi ceritanya itu dulu tahun, kalau saya nggak salah ingat ya, tapi tahunnya nggak usah saya sebutkan deh. Jadi pertama kali keluar itu metodenya Price, nasi. Nggak lama kemudian ditambah P jadi harga. Price. Nah, kan? Terus Polis itu keluar tahun 2012. Optimal lobbying. Baru Peace Love itu tahun 2019 kalau nggak salah. Hah? Log. PAC. Peace sama Love. Nah, PAC log. bedanya sama. Semuanya sama, ya. Cuman bedanya kalau Peace Love itu tidak direkomendasikan memberikan kompres dingin. Rice kenapa diberikan kompres es? Karena dia masih inflamasi. Inflamasi itu pembuluh darahnya menjadi vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, maka harus dikompres es biar menjadi vasokonstriksi. Sedangkan kalau yang Peace Love itu ada A, PAC. A-nya ini adalah avoid anti-inflammatory, yaitu tidak direkomendasikan memberikan kompres dingin atau kompres, pokoknya semua kompres nggak usah kita berikan. Biarin pasien itu merasa sakit, biarin bengkak dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar pasien itu lebih aware dengan tubuhnya sehingga dia bisa istirahat. Kalian bebas mau pakai metode mana. Cuman kalau kondisi permasalahannya itu kalau kondisinya di on field, di lapangan ya, ada pemain bola, pemain basket, bulu tangkis cedera, nggak mungkin kita kasih Peace Love karena dia harus main lagi, ya. Maka biasanya pakai Price, dikompres dulu atau disemprot pakai cairan etil, biar nyerinya nggak kerasa dulu, dia bisa main. Tapi nanti setelah main biasanya linu-linu badannya, kerasa lagi karena efek dari esnya itu udah hilang. Bebas ya, kalian mau pakai yang mana. Ini kalau di metode di fase akut, itu yang boleh dilakukan. Yang nggak boleh dilakukan adalah harm. No harm. Ya, no harm. Harm itu hitting, alkohol, running, massage. Nggak boleh dikompres panas, justru akan menambah vasodilatasi nanti. Jangan dikasih balsem, jangan dikasih koyo, jangan dikasih canterpin, jangan dikasih hot cream kalau dia masih akut. Terus jangan dikasih alkohol atau minum alkohol, karena alkohol dia bisa ngeplay ya, bisa memanipulasi rasa. Terus running jelas, aktivitas berat jangan. Yang terakhir massage, nggak boleh. Karena kalau massage tuh enak memang, saat itu enak, tapi besoknya ketika bangun tidur biasanya tambah sakit lagi. Ya. Ini akut, atau mau kalian berikan modalitas juga boleh. Ultrasound,
IR, loh IR kenapa boleh? IR kan panas. Cuma di apa, di permukaan. Ya, cuma di permukaan aja. Dia tuh lebih ke superficial, kulit arinya aja sebetulnya yang kena. Sehingga efeknya itu relaksasi aja. Tapi kalau kompres dingin dia penetrasinya dalam. Kenapa MWD SWD nggak boleh? Karena mereka berdua itu penetrasinya dalam, dia sampai dalam, itu yang nggak boleh. Panas. Ultrasound boleh. Ya, jaringannya kan udah rusak nih, overstretch atau putus dan sebagainya, ditambah lagi dirusakin pakai ultrasound. Sehingga kalau jaringan yang rusak itu sudah luruh, sudah habis, maka untuk regenerasi jaringannya lebih cepat lagi, ya, penyembuhannya lebih cepat. Atau krioterapi juga sama kayak dingin, nggak punya alatnya kita. Terus kondisi kronis berarti. Kondisi kronis yang penting pasien itu sudah hilang tanda-tanda inflamasinya. Yang bisa kita lakukan adalah room exercise, stretching exercise, strengthening exercise, kemudian weight bearing itu seperti latihan berdiri, weight bearing exercise. Weight bearing exercise itu bisa dengan berdiri satu kaki, jinjit, diulang lagi weight bearingnya. Kemudian latihan balance dan stability exercise, latihan keseimbangan dan stabilitas kekuatan joinnya, ankle joinnya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah sport specific exercise. Di room exercise itu gampang, room exercise tinggal pasien pumping action, suruh latihan gerak aktif atau pasif juga bisa. Ya, gerak terus. Durasinya berapa semampunya pasien? Semampunya pasien. Atau mau pakai 3 set, satu setnya 10 repetisi juga boleh. Kemudian pas stretching bisa pakai TheraBand. Stretching bisa pakai TheraBand ya. Yang perlu kita stretch sebetulnya otot-otot gastrocsoleus, karena ini otot yang paling besar yang ada di tungkai bawah. Biasanya dia mengalami spasme, ketegangan otot. Kemudian otot-otot digiti miniminya di bagian telapak kaki ini juga biasanya mengalami pemendekan. Maka kita perlu stretch pakai TheraBand bisa. Oke, ditarik, terus tarik pol sampai kerasa ketarik. Ankle-nya nggak usah digerakkan, jadi cuman ditarik aja. Oke, ditahan, dihitung 1, 2, 3, 10. Istirahat lagi 1, 2, 3, 10. Ini stretching bisa. Oke, sudah. Atau pakai stretch yang lain, misal berdiri di tembok, ya, stretch untuk calf muscle-nya, ya, itu bisa. Sudah tahu ya, sambil kayak dorong gitu ya. Terus strengthening bisa pakai ini. Tarik, kemudian ankle-nya bergerak, dorong 1, lagi 2, lagi 3. Oke, misal sudah sampai 10. Terus di semua gerakan, sekarang dorsofleksi. Yuk, 1, tibialis anteriornya biar kuat. 2, oke, tibialis posteriornya sekarang inversi. Yuk, 1, 2, peroneusnya biar kena. Yuk, 1, 2, oke. Bisa pakai strengthening juga. Bisa pakai bola. Ada bola ya. Oke, semisal bantalnya ini bola deh. Misal bantalnya ini bola ya. Oke, selonjor aja, lurus aja, kedua kaki, bolanya dijepit kedua kaki. 1, 2, 3. Jadi dijepit pakai dua kaki bisa. 2, 3, 4. Atau dia duduk, pasien kita duduk di tembok. Ya, pasien kita duduk di tembok. Kemudian ini tembok semisal ya, bolanya taruh sini untuk gerakan eversinya. Jadi kita dorong bolanya 1, 2, 3, 4, 5. Itu juga bisa. Beraneka macam, pokoknya sekreatif kita memberikan latihan seperti apa. Kalau di olahraga tuh enaknya seperti itu. Ya, muskulo juga olahraga. Terus
strengthening juga bisa kita kombinasikan dengan bridging exercise. Bridging exercise, coba tidur terlentang, lututnya nekuk, dua-duanya angkat bokongnya. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini bridging exercise. Mau lebih berat lagi, bolanya taruh di lututnya sambil dijepit. Oke, bridging exercise. 1, 2, 3, 4. Oke, mau berat lagi, lebih berat lagi, semisal dia kaki kanan ya, kaki kiri yang sakit ya. Oke, bridging exercise, angkat. Oke, yang kanan lurus. Good. Nah, dia akan lebih gemetar, ototnya akan lebih banyak bekerja lagi. Ini bisa. Oke, sudah. Atau kombinasi-kombinasi gerakan lain juga bisa kita berikan untuk strengthening. Core stability juga aktif. Setelah itu tadi latihan weight bearing, latihan berdiri, kemudian latihan squat, wall squat dan sebagainya. Bisa pakai teraben yang meringan atau enggak ada pakai ini bisa. Ya, sambil dorong. Oke, atau jepit bola juga bisa untuk kebalikannya. Dan beraneka macam latihan-latihan seperti itu. Latihan balance tinggal berdiri, buka mata, tutup mata, berdiri satu kaki, buka mata, tutup mata, berdiri, jinjit, lagi, kemudian jinjit, tahan 1, 2, 3, 4, 5. Terus latihan itu kalau di lantai yang rata. Kemudian kita coba di tempat yang tidak rata, misal pakai handuk, kita nginjek handuk, oke, pasti dia akan lebih stabilitas sendinya pasti akan lebih berat lagi. Ya, kita lihat. Kalau enggak kita pakai wobble board, pakai trampolin, bisa. Ya, lebih berat lagi itu pakai trampolin. Kemudian yang terakhir adalah sport spesifik. Kita lakukan latihan dengan memberikan gerakan-gerakan sesuai olahraga apa yang dia minati. Kalau atlet kan enak ya, dia pemain bola, berarti kita lakukan latihan-latihan yang gerakannya itu mirip, sebisa mungkin mirip dengan gerakan yang ada di sepak bola. Latihan sprint, squat jump, vertical jump to box, ladder drill, zigzag run, kemudian sirkuit training. Ya, latihan-latihan seperti itu bisa. Kalian bisa cari di internet, YouTube, banyak sekali model latihan untuk masing-masing olahraga. Karena kalau sport spesifik kita biasanya mengarah kepada gerakan yang dilakukan di olahraganya itu apa. Sport spesifik. Sampai kapan? Sampai benar-benar pulih nanti. Untuk menentukan pasien bisa kembali bermain lagi atau bisa kembali lagi. Kalau dia bukan atlet ya, yang penting dia sembuh, dah oke. Tapi kalau atlet, sebelum dia kembali ke lapangan lagi bermain, biasanya kita cek 10 komponen kebugaran lagi. Powernya kita cek lagi, setelah rehabilitasi kita cek powernya, endurance, speed, agility, flexibility, koordinasi, ya, screening lagi dari awal. Dan selesai sampai situ ya. Ada pertanyaan? Pas jam 10. Gampang ya untuk Kalau di lapangan biasanya gunain itu biasanya. ya, itu on field. On field ini kalau enggak di on field ya, ini pemeriksaan yang kita lakukan ini ketika kita di klinik atau di rumah sakit. Tapi kalau ketika kita di on field atau di lapangan, pemeriksaan yang bisa kita lakukan kalau sesuai evidence base ada 3 tahap. Yang pertama adalah DRS ABCD atau CABD. Ini untuk yang kritis. Pasien tabrakan, kemudian dia tidak sadarkan diri, maka kita pakai DRS ABCD. Danger, response, source for help, airway, breathing, circulation, sebagainya. Nanti pemberian RCP, resusitasi jantung paru. Kemudian kalau hanya injury biasa, ya, cedera biasa, kita biasanya pakai stop dulu. Stop dulu itu initial assessment-nya. S-nya itu stop, T-nya top, O-nya observasi, B-nya itu lupa saya, ingat kepanjangannya. Yang jelas B-nya itu kita memberikan
intervensi yang bisa kita berikan saat itu juga, contohnya dengan kompres es batu, semprot etil, ya, agar pasien bisa main lagi sebetulnya. Itu initial assessment. Tapi kalau mau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, biasanya stop itu dilakukan masih di tengah lapangan. Jadi hanya 1 menit 2 menit udah cukup. Lebih dari itu biasanya kan pemain disuruh minggir tuh, dibawa ke tanggul, pinggir ke lapangan, baru kita totaps. Totaps itu TOT-nya sama, talk, observasi, touch. Sambil kita berbicara untuk mengetahui tingkat kesadarannya pasien, tanya nama, gimana sakitnya, tadi posisinya gimana saat terjatuh misal. Sambil kita bertanya, kita fokusnya observasi bagian yang dikeluhkan. Bagian dikeluhkan mana? Ankle. Jadi nggak usah nunggu satu-satu, kelamaan. Ya. Keburu timnya kurang 1 pemain, keburu pasiennya semakin sakit. Talk, observasi, touch. Sambil kita ngomong, sambil observasi, sambil kita pegang. Apakah ada krepitasi, apakah ada pembengkakan, atau kemerah-merah, pokoknya kita pegang. Kemudian touch. A-nya active movement. Setelah TOT-nya semuanya aman, kita minta untuk active movement, dia untuk gerakan jalan, loncat, biasanya di pinggir lapangan sebelum masuk ke lapangan ya. Oh dia aman, berarti kita lanjutkan yang P, passive movement. Kita pegang gerak-gerakan sedikit-sedikit, oh ini nggak masalah, sambil kita terus berbicara sama pasien, kondisinya seperti apa, dia masih mampu melanjutkan permainan atau enggak. Baru yang terakhir adalah S itu skill. Skill ini sama seperti mirip seperti aktif ya. Skill biasanya dia melakukan gerakan yang sesuai dengan olahraganya apa. Ya, sprint dulu sebelum masuk, sprint dulu, atau dia jalan lari di tempat dulu, gitu, dan sebagainya. Dia aman nggak? Aman, bagus. Berarti boleh mainan. Kalau dari skill terutama ya, dari skillnya itu nggak bagus atau dia nggak mampu, berarti indikasi dia nggak bisa melanjutkan permainan. Itu kalau di lapangan seperti itu, lebih simpel lagi. Cuman waktu kita melakukan pemeriksaan hanya lebih terbatas, ya 1, 2, 3 menit cukup. Itu bedanya. Ada DRS ABCD untuk pasien kritis, inisial asesmennya pakai stop. Selanjutnya bisa pakai totaps. Sudah standar sih. Ada pertanyaan lagi? Praktikum ngapain ya kita? Bikin video aja deh. Kalian sudah pulang kan nanti ya? Ini udah terakhir kan ini? Iya. Jam 1 udah ada kuliah? Ada yang nggak pulang? Ada. Kamu rumahnya mana? NTT. NTT. Oh, NTT. Lumayan jauh lah kamu. Oh. Oh, ada saudara tadi di sini. Balik aja nih. Balik aja. Kali nggak pulang. Oh, coba. Bantu. Oke, itu saja teman-teman. Nanti untuk praktikum ya mungkin bikin video lah, paling LO-nya tercapai ya, learning objektifnya. Karena kita LO dari Skillab ini teman-teman bisa palpasi tadi ini, mengetahui anatominya dia di mana, sama melakukan asesmen sebetulnya. Sama sedikit dari intervensi, karena intervensi mudah sekali kalau kita sudah tahu dia letak nyerinya dia di mana, sakitnya di mana. Atau kalian dengan kita palpasi tadi, setelah kita tahu titik nyerinya di mana, kalian bisa berikan deep friction. Sudah diajarkan Pak Andre ya. Skill Pak Andre sudah kan? Prinsipnya sama, deep friction. Asalkan kita tahu anatominya, di situ kita frictionnya. Putar gini selama beberapa menit. Tapi jangan pakai jempol kalau deep friction. Kalau pakai jempol, kompresinya akan lebih berat. Kita nggak bisa kontrol. Jadi kita pakai telunjuk jari tengah. Kadang kita pakai jari manis kalau perlu. Kasusnya apa diajarin Pak Andi itu? Kemarin tuh. Shoulder. Iya, shoulder. Shoulder juga ya. CPT.
dan lain-lain. di QRVN sini ya. Ya, sini. Kalau kita pas di tendonnya yang kita friction, itu linunya minta ampun. Iya, makanya. Tapi habis itu sembuh. Ini. Hmm. Ya, gitu. Nah, di friction. Tut, wah lalu. Kita. Itu kemarin Pak Andre 130 juta loh latihan gitu. Pantesan. Dia cuma satu jam sebentar. Beli rumah. Kita kemarin dosen itu latihan undang pembicaranya dari Bangladesh Waduh. untuk latihan kayak gitu. Yang latihan kemarin. Ya Zahidul itu Zahidul, Mr. Zahidul Islam Sazal 130 juta loh, 5 hari. Fisioterapi mahal ya. Makanya kita harus belajar yang benar-benar biar besok bisa balik modal. karena sebetulnya fisioterapi yang sesungguhnya itu nggak ada yang bukan di kuliah itu cuma dasarnya banget. Nanti kalian mungkin di semester 7 atau semester 7 kayaknya ada Mulligan, ada DNS, ada Bobat. Kalau kalian Bobat itu ada 3 level. Introduction itu kalau introduction itu 2-3 hari pelatihan biasanya 3 juta 4 juta. Nanti level 1 sama harinya naik harganya 6 jutaan. Level 3 nanti level 4 baru kita dites ujian biar dapat sertifikat. Mulligan juga gitu, Mulligan itu awal kita belajar dari Bahrain. Dari Bahrain sana juga berapa puluh juta gitu. Cuman 3 hari. DNS kemarin kita ngundang dari Muslim Malaysia. Muslim Malaysia itu kurang lebih 80 jutaan. Ya, DNS, Bobat, tadi sudah PNF juga gitu. Mahal-mahal. Mahal. Ada juga dry needling itu terapi menggunakan jarum akupuntur itu ya, ditusuk. Itu juga lumayan itu 6 jutaan. Terus lupa saya namanya. Metode untuk mengurangi darah tinggi tanpa obat. Apa ya? Indonesia belum ada yang bisa ya. Jadi cuman kelenjar limfatiknya dia di mana, kita musatnya ke arah sana. Musatnya itu nggak boleh nempel gini, nggak boleh lepas juga. Jadi hanya kayak di bulu-bulunya itu aja. Selama beberapa menit udah gini-gini aja. Nanti latihannya kadang-kadang pakai kertas gitu, kita pegang kertas, feel-nya udah dapat belum, itu juga mahal. Jadi kan fungsinya banyak sebetulnya. Pasien-pasien stroke kan kebanyakan dia darah tinggi. Sebelum diterapi kalau dia darahnya tinggi dilakukan itu dulu. Itu dulu biar turun baru kita latihan. Karena kalau tensinya tinggi nggak bisa kita latih. Kinesiotaping aja mahal ya? Kinesiotaping mahal. Saya baru introduction. Yang neuromuscular tapping ya, saya neuromuscular tapping itu 2 minggu saya. 2 minggu 4 kali pertemuan 2,5 juta. Kemarin Syah Mirza di Semarang tuh. Ya, Samir Mirza itu kayaknya pakainya kinesiotaping, bukan neuromuscular tapping. Karena tapping metodenya banyak, military tapping, kinesiotaping, neuromuscular tapping. Itu yang paling banyak dipakai 2, kinesio sama neuromuscular. Tuh, kalian harus ikut-ikut kayak gitu ya kalau punya duit. Karena itu nggak diajarin di kuliah, itu nggak ada di kuliah. Karena itu ketika kita mau belajar itu harus dari universitinya sendiri. Kayak Syriac itu ada Syriac University sendiri, ada apa namanya perguruannya sendiri. Mulligan juga. Makanya kita yang diajarkan di kampus itu cuman pengenalan aja gitu. Tapi Bu Sari udah ngajar. Bu Sari. Saya bentar lagi keluar. Kontraknya selesai. Fokus ke kliniknya. Hari Juni, terakhir Juni nanti setelah Lebaran haji. Bisa sport. Misalnya bagus ya, Bu Sari itu basicnya memang sport karena dulu dia di physiopreneur yang di Malang.
bagus dia di olahraga, di manipulasinya bagus. Pas pelatihan kemarin juga Nggak bisa saya, Besari itu feelnya bagus dia, palpasi gimana, ini apa dan sebagainya, dia lebih hebat. pas pelatihan testing juga banyak. Iya. Cewek pakai film aja tuh bilang. Pas dia nyari jumping, waduh, banyak. Hendra ya, Pak Hendra ya.